punya usaha konveksi mungkin sekitar 5 tahunan. Dilalai kon bangkrut, maksudnya apa Blumbang Buri omake diopeni le ya. Rugi itu gampangnya mau blek rugi 20 30 ya wis tahu gampangnya gitu lah. Jadi hitungannya sekitar ya kuwi mah 50 rupiah tekannya Rp50. Waktu itu saya yakin akan lebih kuat. Ya, oke. Bukannya dewi-dewi itu nanti malah menciptakan cakar-cakaran persaingan ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang kawan-kawan sekalian. Hari ini kita ketemu Mas Anton. Ini salah satu anak muda yang punya karya luar biasa. Nah, beliau ini mungkin patut jadikan contoh le bersemangat, contoh le berani berbuat dengan segala resiko, tapi ini berbuatnya berbuat kebaikan. Sugeng siang Mas Anton. Sugeng siang Pak. Ini Mas Pak. Was manut. Foto. Jadi ini Mas Anton ini salah satu anak muda yang usianya mungkin ya sama saya lebih muda daripada saya lah. Nah, ini punya budidaya lele dengan sistem terpadu seperti yang ada di belakang kita ini, kita bisa lihat bersama-sama. Nah, beliau ini mulai punya keberanian untuk memulai usaha. Tentunya mungkin banyak cerita kok bisa berusaha punya budidaya lele yang terpadu ini, tentunya punya sejarah, punya maksud dan tujuan dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan simak selengkapnya, tapi sebelumnya kita saksikan dulu video yang satu ini dan jangan lupa di subscribe, like, dan dibagikan ke teman-teman yang lain kalau dirasa bermanfaat. Mas Anton, ini dulu jenengan punya usaha ini mulai tahun berapa, Mas? Lali ya Mas, ya sekitaran mungkin 2009, 2010. 2009, 2010. Tapi belum di sini, ya, masih di rumah. Hampir 12 tahunan ya? Nggih, sekitar 12. Kok bisa budidaya lele itu dulu piye nih? Atau dulu mungkin kerja di mana terus punya apa terus nekat berusaha budidaya lele ini bagaimana? Ceritanya aslinya ya wakeh banget, panjang. Ya. Cuma saya waktu dulu itu kan saya dulu konveksi. Ya. Punya usaha konveksi mungkin sekitar 5 tahunan. Dilalai kon bangkrut, maksudnya nggak jalan, ya nggak jalan. Jadi sewaktu itu terus saya sempat kerja wirawiri. Saya itu aslinya lele ini dulunya itu kan dilengke almarhum bapak saya. Oh iya. Moro sepuh saya itu kan neng kebon buri omah duwe blumbang beberapa. Iya. Dingone nilai ya gur sakarepe dhewe akhirnya semenjak kuwi mau konveksi wis mulai kendul. Saya itu mbok apa blumbang buri omah diopeni le ya. Ya. Oh. Seperti itu. Akhirnya ya karena dawuh nggih kula berusaha. Dan waktu itu memang kepikiran saya wah lele wae sing pikiran saya lele itu gampang, paling gampang dunjalke nang pecerane urip gampangane gitu loh. Wah lele wae ya. Saya belas nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti nanti penjualannya seperti apa, le ngopeni kepiye, pokoknya gur waton golek bibit ya. Waktu itu pembesaran saya. Berarti masih pembesaran. Nah itu berjalan ternyata ya itu rugi akhirnya modalin entek meneh ya wis mandek meneh. Terus ketemu saya teman dari Magelang itu nyemangati, berarti kasih wawasan yang lebih banyak, yang jelas lebih banyak wawasan. Akhirnya terus saya berusaha lagi
Oh, nyoba meneh, saya coba. Nah, alhamdulillah percobaan yang kedua itu sudah mulai iya ada hasil walaupun urung sing sepiro tapi wah iki lumayan iki seperti itu. Nah, itu akhirnya saya mulai serawung sama bakul sama ya apa pembenih. Iya. Sudah mulai jalan. Nah, ternyata dalam perjalanan itu juga penuh kesulitan, maksudnya penuh proses macam-macam. Salah satunya saya dulu sewaktu habis panen, saya mau cari bibit itu susah. Susah, betul. Nah, iki arep nang ndi? Bibit ukuran sakmene kok nggak ada. Akhirnya saya masuk itu terpaksa masuk dengan bibit ukuran yang kecil. Dan itu belum layak menurut saya untuk 23 itu. Ya, sekitar 23, 34. Ya. Masuk karena nggak ada bibit. Saya jalan sekitar 1 bulan, 1,5 bulan itu kan tak sortir gitu. Tak sortir jadi beberapa ukuran wis gede-gede sak jempol, sak driji. Itu saya mah kepikiran, maksudnya kepikiran terus baik nek tak dol wae piye. Ora digedhekke ya. Iya. Aku karena waktu itu kan saya sulit cari bibit besar. Betul. Akhirnya baik nek tak dol kira-kira payu ora. Nah, itu saya sortir, saya coba ke teman-teman coba pasarke. Jebul laku. Jebule ora laku waktu itu. Ora laku. Iya. Jadi jebule susah untuk menjual bibit yang besar itu karena zaman dulu itu pas awal-awal rata-rata bibit tebar konsumsi itu ya 35 lah, 35 paling gede itu 46. Iya. Padahal saya punya bibit itu udah 68, 79. Jadi besar, ya? saya nawarke ke orang-orang itu rata-rata kan kegedean, regane kelarangan kan seperti. Iya. Akhirnya ya wis lah, tak gedheke. Tak gedheke dhewe ternyata sewaktu saya hitung dengan rodok manajemennya rodok di orek-orek, nah itu. Iya. Ternyata jauh hasilnya, lebih baik. Lebih hasilnya lebih cepat. Ya, lebih cepat dan lebih lebih banyak. Akhirnya waktu itu terus saya tetap kepikiran untuk menciptakan bibit yang besar. Walaupun pasarnya waktu itu memang susah, nggak apa-apa. Akhirnya saya mulai lagi tebar bibit kecil lagi, terus tak sortir, saya pasarkan. Nah, waktu itu sudah mulai jalan. Ada sisa bibit sekitar 2.000-3.000 itu. Ini ceritanya wong angel, maksudnya koncoku aku di konco ini angel dileboni itu. Saya padahal sudah kasih orek-orekan itu. Apa yang saya terapkan, ini hasilnya tapi. Wah, orang mungkin kok ngene-ngene ya. Akhirnya wis ya ndek bibit sakmene iki open ono. Engko nek panen bayaran, nek ra panen rasa tak bayar. Sampai seperti itu. Karena dia sudah punya beberapa kolam. Jadi wah iki pasar toh saya. Akhirnya bener jalan 1 bulan itu sebelum panen lho itu. Dia wis langsung order lagi. Iya. Bibit sing kaya wingi ning nera ngono. Ora eneng aku. Luar biasa. Nah itu jadi pemahaman yang seperti itu akhirnya memunculkan ya mungkin sampai hari ini. Jadi memang sekarang itu kalau pembesaran itu saya sarankan atau memang sudah tren atau sudah teman-teman sudah mulai memahami ya. Itu paling enggak 57 ukurannya. Mulainya dari tebar, 57. Ya, 57 atau sokor 68 79. Wes regane jempol gini iya. 78 itu. Iya. Nah, 1,5 bulan panen. Kan Iya, enak. Untuk perputaran itu benar cepat. Lebih cepat ya. Nah, resikonya juga berkurang. Iya. Cuma memang kan warganya rada larang, enggak masalah. Saya yakin pasti masih untung. Orang ketemunya ya padha. Iya, ketemu. Makane Iya, lebih banyak toh. Kalau besar itu pakannya nanti lebih sithik. Oke, berarti ini punya jenengan lebih ke pembibitannya. Ya, ini pembibitan. Jadi saya mulai dari rumah toh. Dari rumah itu terus kan sing gedheke bibit mau dari kecil tak gedheke. Nah, saya golek bibit kecilnya susah. Akhirnya saya mijah sendiri. Nah, mulai mijah, saya olah, udah mulai jalan. Nah, ini ceritanya pengembangan. Jadi di rumah saya ada, di sini ada. Untuk kapasitasnya berapa ini, Om? Untuk kapasitas yang kolam di sawah ini ya kurang lebih 300.000 ya per bulan. Ya harapannya per bulan, karena nanti juga tergantung bibit yang masuk toh, gede cilik nek mau masuknya 35, 46 itu nanti di 3 minggu sudah mulai panen. Nanti 1 bulan habis biasanya. Nek kapasitas jual ya aslinya ini saya urung sing tawa-tawa aslinya. Jadi gedok tulare wis mulai akeh, ya alhamdulillah nek sebulan itu kadang nek gur 100 sampai 150 kuwi akeh bablase gitu. Padahal
ini cuma wilayah sini nek menurut saya. Di sini banyak pembesaran. Belum jauh-jauh juga Belum. pemasarannya. Saya tuh masih nek mau gelem moro nggih. Itu Iya. teman-teman pembesaran yang kapasitas di 100 kolam ke atas itu banyak. Iya. Cuma yo kembali ke produksinya kita itu arep ndono isin to. Oh iya. Wah ndono nggo bibit 20.000 lah kesane. Nggo nyepakke iki Mas aku ndek bibit 150.000. Wah Iya. siap nek kayak gitu. Oh, Nah, oke. Nah, terus ini Om, kan yang namanya orang usaha itu kan pasti ada pasang surut, ada naik turun dan sebagainya. Nah, suka dukanya jenengan selama mulai dari budidaya pembibitan lele ini sampai hari ini apa sih? Apa ya? Ya jelas ada suka ada duka. Sukane nek panen oke tanpa duit aja. Dukane itu ya pasti karena ini loh, posisi kadang kan kita lebih ke alam nggih. Bukan suatu hatchery yang benar-benar ditata. Iya. Nah, iki rata-rata yang alam sewaktu Faktor cuaca pengaruh. Iya, peralihan terutama di apa mongso-mongso apa ya Jawa itu. Pancaroba itu. Pancaroba itu memang nek orang hati-hati wae angel, apa meneh orang hati-hati ya bablas bibite. Tapi pernah nggak mengalami misal katakanlah punya 100.000 atau lebih terus tiba-tiba mati gara-gara cuaca? Iya pernah. Pernah sih. Pasti pernah, perjalanan sudah 10 tahunan lebih. Itu ruginya luar biasa itu. Iya, nek diomongin rugi itu gampangannya mau blek rugi 20 30 ya wis tahu gampannya kayak gitu lah. 30 jutaan? Iya, Pernah memang. rugi itu. Lah karena Nah terus nek panen misal posisi kayak lagi rugi gitu, misal punya bibit 100.000 misal, Iya. tiba-tiba tek mati semua karena cuaca. Iya. Terus sikapin jenengan kaitan dengan kerugian, terus untuk mengembalikan semangat itu piye? Om? Ya pertama nangis gitu. Ya. Wis wong nangis lah gampangnya seperti itu. Tapi apa ya? Yang namanya saya lebih ke ini karena ini makhluk hidup terutama. Ya, Jadi saya tuh lebih ke gelem nampa itu loh. Jadi kan dipaksa itu. Betul. Wong nyatane arep diuripke nek ora iso. Ya. Jadi nek mati ya wis. Dan saya harus menerima setelahnya mulai Ya. mupuk cara dene mupuk karep sama mental itu terus mulai neh lah pokok sithik dan sebagainya. Berarti tetap harus punya mental baja. Iya, kalau enggak ya itu namanya usaha apapun saya yakin seperti itu. Iya, oke. Nah, terus kalau boleh tahu, kira-kira pendapatannya jenengan dengan budidaya pembibitan lele ini per bulan cuannya berapa? Wah, nek kuwi arep rahasia apa piye ya? Iya, ini Apa disampaikan? buat semangat teman-teman yang lain, beda semangat dari usaha. Kalau dihitung-hitung itu kita berdasar hitungan misal kayak tadi bibit masuk 34 atau 35 misal di angka 100 rupiah 100 rupiah itu perjalanan sebulan ataupun 3 minggu sampai 1 bulan itu kita keluar di 68 68 itu jualnya misal langsung ke petani rata-rata saya 270 berarti ada selisih 100 sekitar 160 60 itu nanti untuk biaya pakan separuh. Jadi sekitar biaya pakan ini sekitar 80 sampai 90 rupiah. Oh iya. Jadi hitungannya sekitar ya kuwi mah 50 rupiah tekannya 20 rupiah. Iya, Nah nek jenengan pengke 100.000 ya pamane adol seperti itu. Kita jual 100.000 berarti 50 rupiah kali 100.000. Ini kita harus pindah lokasi karena cuacanya nggak mendukung, hujan. Jadi kita geser. Kembali lagi Mas Anton, soal apa kapasitas tadi untuk kira-kira dapat berapa sih sebulan? Nggih, kalau nek untuk hitung-hitungan gampangane ngitung nggih itu karena kita juga ndelok ke produksi itu codene bisa berhasil berapa persen. Iya. Kadang jenenge tebar itu misal tebar 200 paling bisa panen 150 wis sampai menurut saya. Tapi sewaktu kondisi cuaca seperti ini kadang kita cuma dapat 50% wis sudah. Ya wis sampai itu udah pas paling balik modal itu. Jadi kalau karena bergantung pada musim untuk yang paling cocok ini musimnya musim hujan. Musim hujan malah bagus. Iya. Kenapa sebabnya? Itu kan kalau lele itu kan masa kawin di musim hujan. Oh. Jadi awalnya musim pertengahan hujan itu loh hasilnya. Pertengahan hujan itu sampai nanti akhir hujan sampai mau menjelang kemarau itu. Nah, itu memang mungkin rada gampang lah. Iya. Untuk proyek apa? Benih. Iya. Tapi kalau musim kemarau malah justru sulit. Sulit. Karena rata-rata nek kayak indukan itu
do nggak isi telure. Oh, Karena itu gitu. bukan musim kawin. Iya. Dan di situ kan suhunya juga ini dingin banget. Nah itu kalau kita kasih pakan pun juga pasti molor nanti anunya. Besarnya itu rodok suwe waktunya. Karena cuacanya dingin kalau malam terutama. Oke, kalau satu indukan itu bisa berapa kali bertelur, Om? Indukan itu kalau kita rawat, yang namanya pembenih itu kan cara dene modal utamanya aslinya induk. Iya. Bagaimana kita rawat sebaik mungkin bisa untuk produksi kontinu. Iya. Jadi aslinya nek pembenih itu sewaktu kita sudah memahami di musim susah kita punya induk yang bisa ada telur lah, itu berarti dia paham ngopeni induk. Satu induk itu kalau bobot 1 kilo bisa mungkin 60 sampai 80 ribu. Oh. Mungkin bahkan kadang lebih bisa 100. Itu sekali bertelur? Iya. Sekali bertelur 60.000 sampai 80.000 telur. Iya. Tapi selama bobot 1 kilo. Selama satu musim hujan itu tadi, musim kawin itu hanya sekali aja atau enggak? Modelnya kan gini, itu tergantung perawatannya. Nek saya rata-rata per 2 bulan atau 2 bulan setengah itu bisa. Berarti selama 2 bulan itu satu kali bertelur? Ya, nanti dirawat lagi toh. Nah, nanti 2 bulan lagi atau 2 bulan setengah siap lagi. Oh, berarti paling enggak selama satu musim kawin itu bisa 2 sampai 3 kali bertelur ya? Bisa. Kalau satu kali bertelur 60.000 sampai 80.000, berarti kali 3 180 ribuan. Iya. Sudah lumayan. Ya kan kali 50 rupiah. Ini hitungan kasarnya gitu. Hitung kayak gitu. Artinya ini untuk semangat teman-teman yang mulai membudidayakan atau ingin berusaha di bidang pembibitan lele kan paling tidak punya gambaran. Iya. Paling minimal gambaran cuan itu udah tahu dulu. Iya. Jadi kita semangat. Ada semangat. Nanti terus keilmuannya. Iya, oke. Berdasarkan pengalaman, kita juga belajar dari keilmuan, nah itu diterapkan. Nah, prosesnya di situ nanti. Di sini banyak kok beberapa, di Sri Martani ada beberapa juga pembenih. Nah itu nek saya nggih, ini sebagai podo-podo pembenih aslinya saya untuk kemajuan terutama. Mbok yo ayo do ngopi. Nah, saya seperti itu. Gitu, oke. Kalau ngobrol mungkin, ketemu ya. Nah, kita diskusi. coba ada planning ke depan seperti apa. Bersatu itu saya akan lebih kuat. Iya, oke. Bukannya dewe-dewe itu nanti malah menciptakan cakar-cakaran persaingan ya. Betul. Hari persaingan wes. Karena saya punya beberapa kiblat ataupun contoh-contoh mungkin dari daerah lain atau kabupaten lain. Di situ ada beberapa yang memang teman-teman tuh bisa seperti itu. Tapi kalau bicara potensi pasar untuk apa pendederan atau pembesaran bibit ini di DIY lah atau mungkin DIY dan sekitarnya potensinya masih besar atau enggak? Sangat besar. Sangat besar ya. Karena rata-rata itu kan kita cuma dipotong di pembenih sama pembesaran. Iya. Iki pembenihan lele, iki pembesaran lele. Dari dua kondisi seperti ini, kalau saya itu punya pemikiran di tengah-tengah. Jadi ada usaha yang lain yang sama, cuma fasenya. Nah, pembenih ya pembenih saja, pendeder-deder nanti ada pembesaran. Itu cara dene gini loh, perjalanan budidaya lele dari telur itu sampai ke konsumsi itu kan kurang lebih 5 bulan. Atau setengah tahun lah paling enggak. Nah itu bagaimana kita potong, dijadikan beberapa titik biar waktunya cepat, resikonya juga kecil. Walaupun profitnya mungkin ora kok luwih oke, tapi sewaktu kita nanti main di kapasitas dan percepatan waktu, ketemunya kan sama saja. Oh oke. Artinya kan potensi pasarnya masih besar, ceruknya masih. Kalau pemainnya yang kayak gini ini banyak enggak? Enggak. Di Jogja enggak banyak ya. Artinya kan ceruknya masih cukup besar, pemainnya masih sedikit, sehingga potensi bisnisnya cukup menjanjikan. Iya itu tadi. Di sini juga masih tadi loh pembenih, pembesaran. Oh, jadi hanya ada pembenihan tok, ada yang pembesaran tok. Iya. Jadi jenengan berada di tengah-tengah. Di tengah. Maksud saya kalau ada yang mau mulai juga monggo, ataupun kalau enggak ya saya memang setelannya senang di situ. Oh oke. Karena gini mas saya dari pasar. Coba ini salah satunya mawon kesulitan ya. Waktu saya sampaikan tadi kan ada ini pembesaran tebar bibit
cilik, Iya. kecil, misal 35 46. Betul. Itu nanti waktu panen lama. Betul. Resikonya 2-3 juga bulan. besar. Nah, Iya. jadi perputarannya lama. Nah, pembenih ini sewaktu diminta misal Mas, jenengan pembenih, saya minta bibit atau pesan bibit ukur 57 atau 68 atau 79. Iya. Pembenih ini juga nanti geleng-geleng. Karena waktunya dari dia telur sampai nanti 68 ya, itu paling kan 2,5 bulan. Iya. Bisa sampai juga 3 bulan. 3 bulan. Nah, kapasitas pembenih itu rata-rata di sini juga kan nggak banyak. Kolam Iya. paling 10 sampai 15 mungkin deh. Dengan dia main di 100.000 atau 150 nggak cukup nanti. Ya. Makanya kudu ono sing kayak gini. Karena dulu saya punya pengalaman dan dulu kan saya punya apa ya, kelompok ternak lele dengan teman-teman berkelompok. Itu pertama kali saya nebar memang bibitnya kecil. 34. Itu butuh waktu sekitar 3 bulan. Baru bisa panen. Sementara di periode kedua saya adalah ketemu dapat bibitnya ukuran 79, sudah agak besar. Hanya butuh waktu sekitar 1,5 bulan panen. Sama teman-teman yang lain masih ngotot di ukuran 35. Itu memang beda betul. Ya meskipun pakannya ya jane nek dihitung ya mungkin selisihnya juga tidak jauh. Iya. Gitu. Nah, terus gini Om. Selain pendediran bibit ini ada nggak sih produk jasa atau apa yang dimiliki oleh Om Anton di sini? Oh. Gini, saya sama biasanya kalau ada orang atau teman-teman yang percaya sama saya kan masangnya kolam. Kolam-kolam terpal. Bikin kolam terpal ya, kayak tadi itu. Ya, kayak yang tadi itu. Jadi biasanya kalau ada yang mulai usaha atau apa itu konsultasi, ngobrol-ngobrol, akhirnya saya arahkan dengan konsep kolam seperti ini, nanti kapasitasnya seperti ini. Iya. Biasanya sesuai dengan keinginannya mereka ya. Sesuai dengan keinginan. Pasang kolam terpal. Pasang kolam terpal. Itu kalau pasang kolam terpal yang kayak tadi ini berapa Om? Kisaran Kalau harganya? diameter 3 pendek itu buat benih. Saya kan pendek buat benih. Iya. Itu di kurang lebihnya di 18. 18. Ya, 1.800.000. Itu sudah terpasang di lokasi. Iya. Kalau yang untuk pembesaran diameter 3 itu ya kurang lebih 2 juta. 2 jutaan. Ini jenengan berarti melayani jasa konstruksinya semuanya. Nggih. Sampai ke apa? Drainase Iya. perairannya. Nggih. Biasanya itu kalau yang Mas aku arep ngiu lele ya. Iya. Kan ngobrol-ngobrol dulu. Engko kepiye ya. Sampai nek saya kalau mau jadi teman atau mitra, saya siap dari awal. Iya. Maksudnya dari awal tuh misalnya pemodal. Iya. Nah, nanti saya siap dari awal dari konsep kolam, konsep budidayanya, Iya. sampai bibitnya dari saya. Pakan pun juga nanti nggak masalah, misal Iya. saya carikan. Nah, nanti sampai hasil panen pun diambil lagi. Nanti wes jadi pemasaran wes nggak usah mikir. Oh, oke. Pokoknya nek aku arep pembesaran lele misal ya mau 4 kolam, mau 5 kolam. Nah, itu nek kalau bareng sama saya itu istilahnya kari makani. Iya. Karo nyiapke modali. Iya. Modalnya neng nanti tinggal makani. Modalnya. Ya, intinya gitu. Oke. Yang sudah dijalani, sudah punya berapa mitra, Om? Lumayan. Kalau untuk yang apa dari awal gitu. Ya. Dari awal itu rata-rata ada mungkin sekitar 6 sekarang. 6 mitra. 6 itu berarti 6 sekitar 60 kolam. 60 kolam. Iya. Model bulat-bulat tadi. Iya. Oh. Ada yang diameter 3 rata-rata Ini di Jogja semua itu? ada di Klaten. Klaten itu ada 30 kolam. Oh. Ada di Tulung, Kalasan, Oh ya. Ngaglik, Sleman, Kasihan, Oh, Bantul, sudah banyak ya. Taji. Iya, Nah, iya, ini lumayan. Ya, oke. Nah, teman-teman, bagi yang mau belajar budidaya lele, nanti bisa belajar dengan Om Anton. Nanti alamatnya sini saya tulis di deskripsi. Silakan datang ke sini, silaturahim. Terus kalau teman-teman yang mau bermitra dengan Om Anton juga bisa dilayani dengan senang hati tentunya. Mulai dari pembuatan kolamnya, konsep budidaya sampai ke drainase dan bahkan sampai ke penjualan. Iya. Ya. Soal pakan tidak usah dipikirkan, nanti bisa dicari bersama-sama. Yang jelas banyak ilmu yang sudah diberikan Om Anton mulai dari merintis usaha budidaya lele ini sampai sekarang hasilnya saya pikir sudah lumayan luar biasa. Om, karyawannya berapa Om di sini? Yang bekerja di sini. Yang pokok ada 1. ada 1. Ya. Oh. Jadi nanti kan tak bantu sama saya toh. Oh. Kalau yang nganggur jadi ya syukur. Gawane rasa sik kolam. Oke, artinya kan
paling tidak sudah bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya. Minimal untuk 1 orang, kalau delalah pas ada pekerjaan juga bisa nambah orang lagi. Biasanya 4 orang 5 orang. 4 orang 5 orang. Nah, artinya ini patut dijadikan contoh semangat untuk kawan-kawan semua yang mulai berusaha di bidang apapun itu, tidak hanya di dunia perikanan, artinya di dunia bisnis yang lain seperti konveksi maupun yang lain. Yang penting semangat, punya niat betulan. Kalau sudah punya niat, punya ide, tinggal dilaksanakan. Terima kasih Om Anton atas waktu yang diberikan. Mohon maaf kalau ganggu kesibukannya ini di sela-sela ngopeni kolam. Nah, teman-teman jangan lupa di subscribe untuk perkembangan channel ini bisa lebih besar, bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang lain juga, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di video-video berikutnya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.